Halo sahabat Katoliku, kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan gereja dan perlengkapannya. Yuk simak videonya. Gereja dan bagian-bagiannya. Yang pertama, arti gereja. Jadi gereja itu memiliki dua arti. Arti yang pertama, gereja berarti persekutuan umat yang beriman kepada Yesus Kristus atas kehendak Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus. Arti gereja yang kedua, gereja berarti bangunan atau gedung tempat umat beriman yang percaya kepada Kristus untuk melaksanakan ibadat, merayakan Ekaristi, dan berdoa bersama. Dalam pembicaraan selanjutnya yang berhubungan dengan pokok perlengkapan liturgi, kita memusatkan perhatian pada arti gereja yang kedua, yaitu gedung atau bangunan itu sendiri. Karena itu, saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari gereja yang mempunyai kaitannya dengan perayaan liturgi itu sendiri. Bagian-bagian gereja. Bagian-bagian gereja yang kita bicarakan di sini tentu mempunyai tujuannya masing-masing dan memberikan arti tertentu bagi liturgi itu sendiri. Yang pertama, sakristi. Sakristi adalah tempat imam, para putra altar atau ajuda, dan pembantu lain mempersiapkan diri sebelum ibadat dan perayaan Ekaristi dimulai. Juga di dalam sakristi disimpan semua perlengkapan misa dan ibadat lainnya. Orang yang bertugas di sakristi disebut koster. 2. Ruang umat. Tempat umat atau kaum beriman duduk, berlutut, atau melakukan sikap liturgis lainnya saat melaksanakan ibadat atau merayakan Ekaristi Kudus. Penataan ruang umat tergantung pada bentuk dan gaya bangunan. 3. Pengimaman atau panti imam. Tempat bagi imam selama melaksanakan ibadat atau merayakan Ekaristi Kudus. Di tempat itu diletakkan sebuah altar dengan segala perlengkapannya, termasuk mimbar atau ambo, tempat bacaan dan khotbah yang dibawakan oleh imam dan petugas liturgi lainnya. Letak mimbar itu tidak jauh dari altar. 4. Ruang paduan suara atau kor dan organis. Tempat ini diatur dengan memperhatikan bentuk dan gaya bangunan gereja. Maksudnya, supaya tampak jelas bahwa para penyanyi dan pemain organ itu merupakan bagian dari jemaat beriman yang berhimpun dan agar mereka sendiri dapat membawakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Di banyak tempat, kor mengenakan pakaian khusus yang disebut vestis talaris. Ada pakaian khusus kor. Jubah hitam dengan superpelicum. 5. Kamar pengakuan. Gereja Katolik selalu dilengkapi dengan kamar tempat orang menerima sakramen tobat atau pengakuan dosa. Pengakuan selalu diberikan oleh imam selaku bapak pengakuan. Kamar tersebut biasanya dibagi atas 2 ruangan yang dibatasi oleh terali. Ruangan untuk imam dan untuk umat yang hendak mengaku dosa. Dalam praktik, karena keadaan menuntut dapat digunakan bangku atau kursi, lalu memperhatikan kesakralan ruangan. 6. Tempat pembaptisan atau disebut juga baptiteri. Tempat ini dapat disiapkan dalam gereja, tetapi diusahakan sekian supaya jelas menampakkan keluhuran sakramen pembaptisan. Juga harus memadai untuk menyelenggarakan perayaan pembaptisan bersama umat. Tentang gereja dan bagian-bagiannya, Konstitusi Liturgi nomor 124 menegaskan supaya gereja-gereja itu menjadi benar-benar cocok untuk merayakan upacara-upacara ibadat dan perayaan Ekaristi Kudus, selaras pula untuk meningkatkan partisipasi aktif dari kaum beriman. Oke, selanjutnya kita akan melihat perlengkapan gereja. Yang dimaksud dengan perlengkapan gereja
adalah semua perlengkapan gereja untuk merayakan Ekaristi Kudus dan memberikan sakramen-sakramen. 1. Altar. Altar adalah meja perjamuan Tuhan yang dikelilingi umat Allah yang berhimpun. Altar hendaknya diletakkan di tempat yang sentral supaya diperhatikan seluruh umat beriman. Dengan sendirinya terarah ke sana. Maksud dari tempat yang sentral mengingatkan kita pada meja perjamuan yang digunakan Yesus pada perjamuan Ekaristi pertama. Di atas altar ada 3 kain altar. Yang paling depan disebut antependium atau kain altar yang digantung di depan altar. 2. Tabernakel. Tabernakel adalah tempat untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Terbuat dari bahan yang kuat dan wajah dalam bentuk lemari atau peti, dan ditempatkan pada ruang imam. Sakramen Maha Kudus yang disimpan dalam tabernakel diletakkan dalam sibori, yaitu semacam piala yang mempunyai tutupan. Imam boleh merayakan misa dengan mengarah ke arah umat sambil membelakangi tabernakel. 3. Relikui altar. Relikui altar ditempatkan di tengah altar di bawah kain altar. Relikui ini adalah peninggalan fisik dari orang-orang kudus atau martir yang wafat demi iman akan Kristus. Perlu diingat bahwa penghormatan pada relikui bukan berarti kita menyembah berhala dan menduakan Tuhan. Justru dengan kehadiran relikui, kita diingatkan bahwa teladan kesucian para kudus bisa kita ikuti. Karena melalui relikui, kita diingatkan bahwa para kudus adalah manusia biasa seperti kita. Kekudusan mereka bukan merupakan pencapaian manusiawi belaka, melainkan bentuk kerjasama dengan rahmat Allah yang memampukan mereka untuk hidup suci. Dengan pengertian ini, penghormatan kita pada relikui akan menghantar kita pada penghayatan misteri Allah yang lebih mendalam. Dalam Alkitab, kita dapat menemukan penghormatan terhadap relikui dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebagai pemenuhan akan permintaan Yusuf. Itu dapat dilihat dalam Keluaran bab 13 ayat 19 atau Yosua bab 24 ayat 32. Sedangkan pada Perjanjian Baru, sapu tangan yang dipakai oleh Paulus dapat menyembuhkan penyakit-penyakit. Itu dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul bab 19 ayat 11 sampai 12. 4. Mimbar. Mimbar adalah tempat khusus pewartaan sabda Allah dan pusat perhatian selama mengikuti liturgi sabda, termasuk pembacaan mazmur-mazmur, antar bacaan, surat-surat, homili, dan doa umat dan pengumuman-pengumuman lainnya yang berhubungan dengan perayaan Ekaristi. Mimbar dapat dibangun 1 atau 2, bergantung pada luas atau bentuk bangunan gereja, dan ditempatkan sekian hingga pembaca dapat dilihat dan didengar dengan baik oleh umat beriman. 5. Ambo. Tempat buku di atas altar. 6. Lampu Allah. Lampu Allah atau lampu suci ada lampu yang menurut kebiasaan gereja terus-menerus dinyalakan di depan sakramen Maha Kudus. Menurut tradisi harus digunakan minyak zaitun, tetapi karena sulit untuk memperolehnya, maka boleh digunakan minyak-minyak lain, bahkan listrik. Lampu adalah simbol cahaya Allah yang tak pernah padam untuk semua orang, atau kehadiran abadi dari Allah. 7. Kredens dan sedilia, serta takhta episkopal. Kredens adalah meja dengan taplak putih untuk diletakkan bahan-bahan yang diperlukan untuk perayaan Ekaristi sebelum dibawa ke altar. Sedilia adalah tempat duduk untuk imam dan para pembantunya saat melaksanakan ibadat serta melaksanakan Ekaristi Kudus. Takhta episkopal yaitu takhta uskup. Terima kasih sudah menonton videoku. Nantikan video-videoku selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.